مرحبا شهر الصيام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام محمد نور الله محوت كل الظلام هويت وصف الكمال لأجمع ما لا يرام مرحبا مرحبا شهر الصيام مرحبا يا رمضان شهر الصيام أنت شافعنا وأنت بدر التمام نبغى منك الشفاعة في يوم الزحام مرحبا مرحبا شهر الصيام مرحبا يا رمضان بل شهر صيام عليك صلاة الله وسلامه التمام وعلى آلك وصحبك على مر الأيام مرحبا مرحبا شهر الصيام مرحبا يا رمضان مرحبا يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian kembali kita melanjutkan membaca kitab fikih syarah sitinnya. Itu kitabnya yang warna putih halaman 149. Yang warna putih halaman 149. Baris yang keempat. 149. Kemudian kitab yang warna kuning itu halaman 107. Halaman 107. Baris yang ke-8 dari atas. Nah, itu ngejaban halaman 107 baris yang ke-8 dari atas. Kalau 1 2 3 4 5 6 7 8-nya. Bacaannya wasaniha al-imsaku anil muftirati jami'an nahari. Nah, kemudian qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Wasaniha al-imsaku anil muftirati jami'an nahari. Rukun puasa yang kedua. Jadi semalam itu rukun puasa 2 aja. Yang pertama berniat, yang kedua yang ini, yang kedua yang ini. Jadi yang pertama semalam berniat. Dalam niat puasa Ramadan wajib meletakkan niatnya itu setiap malam
dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian wajib ma'andaknya itu di malam hari, artinya sebelum subuh sudah ta'andak. Nah, jangan sampai subuh kada ta'andak niat. Waktunya mulai maghrib, setelah maghrib itu sampai sebelum subuh. Kemudian wajib disambat Ramadannya, paling minimal sahajaku puasa Ramadan misalnya, atau sahajaku puasa besok hari daripada Ramadan. Nah, itu minimal kayak itu tuh. Setiap malam kita mengandaknya, walaupun misalnya malam tadi kita berniat yang sebulanan mengikut dalam mazhab Imam Maliki. Cuman lah, karena kan kita mau terpakai yang itulah, misalnya nih, itu kan segan supaya menambali kalau kena ada keingatan niat di hari-hari yang tertentu, misalnya hari-hari yang akan datang misalnya, maka terpakai kalau yang niat mazhab Imam Maliki tadi. Nah, maka ketika kita memakai itu, maka jangan sampai sekali-kali kita membatalkan puasa dengan sengaja. Kenapa? Karena dalam mazhab Imam Maliki membatalkan puasa dengan sengaja walaupun dengan makan, minum itu ada sanksinya kafaratul uzma juga. Nah, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kan kafaratul uzma itu yang membatalkan puasa dengan jima sengaja. Itu aja. Kalau mazhab yang lain katanya dalam memahami hadis itu semua apapun bila menggawi membatalkan puasa dengan sengaja itu bayar kafaratul uzma. Nah, itu jadi hati-hatinya. Yang penting jangan sengaja gitu. Baik makan atau minum itu kalau pas tabulujur terpakai niat yang mazhab Maliki tadi. Kalau pengen suatu saat ketika hari keberapa kadang ingat berniat, berarti kan saat itu terpakai niat mazhab Maliki, maka hati-hati menggawi yang membatalkan puasa dengan sengaja. Itu ada sanksinya kafaratul uzma. Sebagaimana dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila orang membatalkan puasanya dengan jima sengaja, itu ada kafaratul uzma. Nah, kalau dalam mazhab Imam Syafi'inya, kafaratul uzma itu jima dengan sengaja aja. Kalau makan, minum dengan sengaja, kada ada kafaratul uzma. Kodok aja kewajibannya, lawan berdosa. Nah, itu. Nah, jadi itu yang diperhatikan, yang niat sebulanan itu benarnya. Nah, jadi niat sudah, maka rukun puasa yang kedua adalah al-imsaku anil muftirat jami'an nahar. Menahan dirinya daripada segala yang membatalkan puasa jami'an nahari, sekalian siangnya. Sekalian siangnya itu mulai dari subuh, azan subuh. Nah, hitungannya mulai azan subuh, bukan imsaknya, tapi azan subuh, di situ kita mulai puasa sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Nah, dari situ kita menahan diri daripada yang membatalkan puasa. Nah, bilanya kawa kita saituan kadang menggawi membatalkan puasa, maka soh puasa kita. Soh niat, kemudian menahan diri dari membatalkan puasa. Nah, kemudian lagi ujar musannif, summa bayyanal muftirati biqaulihi. Kemudian menjelaskanlah musannif akan segala yang membatalkan puasa biqaulihi dengan perkataan si musannif, si matan. Min ta'amin jarsidin, berupa makan. Nah, itu satu dulu jarsidin lah. Jadi kita menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kenapa aja yang membatalkan puasa? Min ta'amin. Makanya dalam nahwu min itu naranya min lil bayan, menjelaskan. Kenapa yang membatalkan? Nah, ini diantaranya berupa makan, ya kalah. Wasyarobin, minum, jarsidin. Nah, itu sarahnya tak ada makan aja, minumnya juga. Wasyarobin. Fayabtulu shaumu bitanawuli wahidin minhuma wa in qalla. Dan maka batallah puasa dengan mengkonsumsi salah satu dari keduanya. Dia memakai salah satu dari keduanya, baik itu makan atau minum. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Sekalipun sedikit. Nah, ya kanya makan sebutir nasi aja,
ada di gigi, kutil-kutil subuh ini. Nah, katan sembahyang kah? Ya kadang-kadang katan sembahyang tuh katuju mengutil ilat ke gigi itu. Sekalinya gugur nasi di gigi tadi ke ilat, nyaman jar berasa masih. Nah, ya kalau ditaguk kan dengan sengaja batal puasa. Atau minum setetes aja jar banyu setruk, nah batal. Apalagi setetes kuah sop, nah maginya emang ditaguknya ya kalau, nah itu batal amun dengan sengaja karena catatannya di sini lah wa in qalla sekalipun sedikit apalagi banyak, tapi ini dengan sengaja lah karena catatannya dengan sengaja. Artinya di sini diantara membatalkan puasa makan minum gitu toh sekalipun sedikit. Nah kemudian wamin jima'in. Nah kemudian diantara lagi yang membatalkan puasa jasidin wamin jima' dan daripada jima'. Nah jima' tentunya dengan sengaja lah. Jadi batal puasa bila orang jima'. Maka ini dalam mazhab Imam Syafi'i ini dosa besar dan mendapatkan sanksi berat. Yaitu puasanya batal, berdosa besar, wajib diqadha dengan bersegera. Kemudian karena di luar Ramadan wajib pertama dulu memerdekakan budak. Wah ini tidak lagi budak, maka gantiannya puasa 2 bulan berturut-turut. Ada bolehnya bupagat, bila bupagat ulangi pulang. Nah ini punya jima 2 bulan berturut-turut tuh wajib puasa. Nah, asal bujur batalnya dengan jima. Kalau makan pisang bedulunya, nah itu ada berarti ya pisang dulu dihuntalnya. Nah, wa min jima'in fa yabtulu shaumu bi idkhalil hasyafati fi farjin qubulan au duburon. Maka batallah puasa dengan sebab memasukkan hasyafahnya. Hasyafah ini apa ya? Ada yang tahu lah Pian? Hasyafah itu helm. Helmnya zakar. Helmnya zakar tuh nah dimasukkannya ke dalam yang namanya kemaluan. Kemaluan ini baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Baik kemaluan manusia ataupun kemaluan binatang. Kambing misalnya diperkaosnya sama. Hati-hati toh lah. Jadi bilanya masuk helmnya nih toh. Nah ya Allah masuk batal. Tapi bila kada masuk ada batal lagi. Yalah, amun hilang lalu pangjar. Hilang lalu sepikian. Itu makin ya. Tenggelam lalu ya kalah. Nah itu telah terkawai lah nih kayak ini tulisannya nah, jelas kalau ini bahasa Arab tuh nggak ada yang ba'an-anuan ya kalau hasyafah sini fi farjin jadi poroj sini nggak ada belak-belakan bahasa Arab tuh ada yang ucapin vulgar mana kata-katanya aja ini bang bahasa Arabnya ya Allah hasyafah itu yaitu ya Allah. Nah jadi kalau si lakiannya batalnya dengan memasukkan hasyafah tadi ke dalam yang namanya kemaluan, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang, baik dari kemaluan manusia ataupun kemaluan binatang. Termasuk binatang jin ya juga jar. Misalnya ada jin diperkosanya batal juga. Misalnya ada bang itu. Nah kalau si biniannya bang, biniannya batal juga. Tapi bukan sebab memasukkannya, biniannya karena dimasukkan benda. Benda apa? Benda tumpul. Nah, itu yang mulah batal biniannya. Cuman binian kada wajib bayar kafarat lah, si lakiannya aja. Naudzubillah ini mudahan jangan. Jadi jangan sampai tegawi jima di siang Ramadan. Mun malamnya bang, fa'tu harsakum haitsu masyitum. Oh, kalau malamnya tasarapian datangi, ya Allah kayak apakah? Amun malamnya la fa'tu harsakum datangi pahumaan kalian haitsu masyitum kayak apakah hendaknya ya kayak apakah jalannya yang penting yang halalnya
Ya kalau ya apakah gayanya ya kalau mun malam ya kalau itu asalkan dalam fikih yang kada boleh ya Allah memasukkan jalan kemaluan belakang. Tapi amun jalan belakang boleh aja. Jalan belakangnya tapi masuknya tetap ke depan. Nah, itu boleh aja di siang di malam Ramadan. Yalah yang jima kada boleh itu kan masuknya lewat belakang itu nah ke dalam kemaluan belakang. Yalah tapi mun jalan belakang boleh aja. Nah, asal ke depan. Paham Jamilah? Nah, itu artinya itu dalam Al-Qur'an kalau dijelaskan jelas. Ya Allah bila malamnya kada apa-apa. Bagus lagi pahala sedekah itu kalau di bulan Ramadan berapa kali lipat tuh. Membunuh Yahudinya berapa kali tuh. Ya Allah dilipat akan gandakan. Mun mandi wajibnya sama 70 kali mandi wajib. Tapi mun siangnya hati-hati. Jangan sampai tegawi ini dosa besar. Lah min jimain tadi. Jima adalah dosa besar. Nah, kemudian di antara yang membatalkan puasa lagi yang disebutkan di dalam kitab ini, wa min inzalin lil maniyyi an mubasyaratin. Dan daripada mengeluarkan mani dengan sengaja inilah, tentunya ini dengan sengaja semuanya ini yang mulah batal. An mubasyaratin, daripada mubasyarah. Mubasyarah itu jar kita terkena langsung begatel. Kayak apa? Karena ada di sini nah. Fayabtulu shaumu bil inzali an mubasyaratin. Maka batallah puasa dengan sebab mengeluarkan mani daripada mubasyarah. Mubasyarah itu langsung ada sentuhan. Sentuhannya langsung. Kayak apa contohnya? Kamufakhodatin. Seperti mufakhodah. Nah, maafailah ulun bermati meknya. Nah, kalau ada yang menangkap yang lain. Mufakhodah itu jar kita bagi sangan paha lawan bini. Yalah, bagi sangan paha lawan bini tapi kada belapik. Nah, itu berarti mubasyarah naranya. Mubasyarah sekalinya bagi nah ini yang anum-anum lah. Amun Tuhan tahuam. Kalau nggak tahu nah, ya kalau lah bagi sangan aja jar nggak ada masuk akan. Nah, tapi sekalinya kada belapikan, keluar mani batal puasanya, batal. Itu hati-hati. Nah, tapi yang anum lah, tuan kada lagi kalau lah, kayak ulun nih, ya kalau makanya harus tahu ilmunya supaya kada tegawi, ya kalau nggak kada tahu. Nah. Wa qublatin, jisidin. Qublah itu apa qublah? Kan, ngali mana kalau menterjemahnya? Qublah itu bakucupan. Nah, tahu pina? Sekalinya sampai tak keluar mani. Kalau ada itu batal juga. Kalau mengeluarkan maninya itu nah dengan sebab tadinya bakucupan itu batal. Ngali mana baca kitabnya lah, bahasanya lah. Nah, kemudian lagi wa mudhaja'atin. Nah, seperti lagi mudhaja'ah. Betindihan. Nah, berabahan lawan bini. Semuanya itu bila hailin tanpa belapik. Kada belapik napa-napa langsung bersentuhan antara suami istri. Paha mempaha tadi, mulut ke mulut bersentuhan atau napa tadi? Mudhaja'ah. Yalah berabah-rabahan ninya, betindih-tindihan, sakanya si lakiannya tadi keluar mani batal. Bila hailin kata tanyalah kada belapik. Kada belapik itu kada bebaju, misalnya kada berselawar. Nah, itu toh. Itu mulah batalan. Bagusnya sini menjelaskan loh. Nah, ini penting nih hukumnya sih dia mun kada dijelaskan bisa tegawi sangkaan jima aja. Padahal yang lainnya pun membatalkan puasa yang namanya mengeluarkan mani. Cuman bila mengeluarkan mani dengan yang ini itu kada ada kafaratul uzma, kada ada. Yalah, yang kafaratul uzma itu hanya dengan jima yang memasukkan hasyafah tadi. Nah. Habis wa kharaja biqaulihi an mubasyaratin al inzalu bi ghairi mubasyaratin. Nah, dan tidak termasuk dengan perkataan musannif daripada mubasyarah al inzalu bi ghairi mubasyaratin, mengeluarkan mani tanpa bersentuhan langsung.
Misalnya kafikrin di halaman selanjutnya telah, kalau di kitab itu sudah halaman selanjutnya itu kitab kuning halaman 108. Nah, kafikrin seperti inya mahayal, berpikir, wa nazarin bi syahwatin, dan memandang dengan syahwat. Memandang apa? Misalnya dengan syahwat, sekali keluar mani, itu kada batal jasidin. Lah kada batal asalkan dia dasar tidak yakin bahwasannya bila nangka itu keluar mani. Tapi jar bilanya inya yakin jar. Yakin deh, aku nih jar cukup memandang keluar mani. Wah, nangka itu bila digawinya batal puasa. Ya, nah itu batal puasa itu, hati-hati ya Allah. Kuat mana nanunya syahwatnya ya kalau nah itu batal ngalih mana nah sedikit lagi. Nah, wa min inzalin lil mani anistimnain, dan termasuk membatalkan puasa daripada mengeluarkan mani sebab istimna. Istimna itu wahwa istikhrajul mani bi ghairil jima'i, mengeluarkan mani, menuntut keluar mani dengan tidak jima. Jadi adalah keluar mani itu kan kada jima awalnya lah lakian nih. Ya kalau nah, jadi mengeluarkan mani dengan jima dengan tanpa jima itu disebut istimna. Kayak apa? Muharraman. Baik mengeluarkan mani yang tanpa jima itu yang diharamkan, batal puasa. Kayak apa? Ka ikhrajihi biyadihi. Nah, seperti mengeluarkannya ia akan maninya dengan tangannya. Nah, penarannya itu haram hukumnya, batal puasanya. Itu haram karena dengan tangannya. Nah, dengan tangannya itu batal. Kemudian au halalan, atau mengeluarkan maninya itu halal hukumnya, artinya boleh, kada berdosa, tetap batal puasanya. Kayak apa contohnya? Ka ikhrajihi biyadi zaujihi au jariyatihi. Seperti mengeluarkan ia akan maninya dengan tangan istrinya. Nah, iya kamai. Ya kalau anak kawai ini di kitab ya kalau atau dengan tangan budak perempuannya itu halal. Boleh. Boleh. Akan berdosa, tapi kalau itu mengeluarkan mani di siang Ramadannya kayak itu batal puasanya. Puasanya batal, gawiannya kada haram, tapi jadinya haram karena membatalkan puasanya. Nah, itu naranya istimna. Nah, saya tahu aja tuh bahasa Arabnya. Yalah, apa aja bahasa Arabnya anu tuh jar masturbasi, istimna bahasa Arabnya. Ya, itu membatalkan puasa. Nah, maka jar fayabtulus shaumu bil inzali anistimnain. Maka batallah puasa dengan sebab mengeluarkan mani daripada istimna. Apa tadi? Nah, tadi itulah istimna tadi sudah tadi. Li'annal ilaja min ghairi inzalin mubtilun lis-shaumi. Karena bahwasanya memasukkan hasyafahnya dari tanpa keluar mani itu sudah membatalkan puasa. Yalah, membatalkan puasa jima tadi, walaupun kada keluar mani batal puasa. Maka fal inzalu binau'i syahwatin aula. Maka mengeluarkan mani Bang, walaupun tanpa jima itu dengan bagian macam syahwat, itu kan masuk bagian syahwat itu aula, lebih utama lagi itu batalnya jasidinnya Allah, karena syahwatnya sampai keluar. Nah, itu batal. Nah, kemudian wa kharaja bi taqyidi inzalil mani bima zakarahu, dan tidak termasuk dengan mengkaitkannya musannif akan mengeluarkannya mani dengan apa yang disebutkan beliau. Itu tadi mati dengan sengaja tadilah, kemudian dengan apa tadi? Tangannya atau tangan istrinya itu tuh keluar mani, itu batal di sini puasanya. Nah, ada yang kada termasuk, artinya kada batal. Keluar mani juga. Kenapa? Contohnya malau kharajal maniyu binahwi ihtilamin fa innahu la yadurru. Yaitu jikalau keluar mani dengan sebab seumpama ihtilam, mimpi basah. Kan guring.
siang-siang Ramadan tuh guring di masjid tak pulang guringnya. Nah, sekalinya mimpi basah, batal lah puasa, kada batal. Fa innahu la yadur, kada papa di sini. Kada apa? Wa ma law hatta dzakarahu li aridin fa anzala fa innahu la yuftiru jua. Nah, kenapa? Atau jikalau ia menggaru akan zakarnya. Nah, makanya zakarnya sini belakangnya Mbak. Ia menggaru zakarnya karena sesuatu sebab yang mendatang. Gatalan-kah? Apakah misalnya di area yang itu lalunya garu fa anzala sakalnya keluar mani di sini. Fa innahu la yuftiru. Itu kada apa-apa juga sini. Kada membatalkan. Namun ada nang itulah. Nah, habis sudah. Kemudian lagi, wa min kulli ainin dakhalat fi jaufin. Nah, kemudian diantara membatalkan puasa adalah daripada wajibnya menahan diri daripada setiap ain, benda, baik itu makanan atau minuman atau lain makanan, artinya benda. Jadi wajibnya menahan diri daripada setiap benda yang masuk fi jaufin, ke dalam rongga badan yang terbuka. Sekalipun rongga badan yang terbuka itu wa illam yakun fihi quwwatun tuhilul gizaa awid dawaa. Sekalipun rongga yang terbuka itu tidak ada padanya kekuatan untuk menghancurkan makanan atau obat. Apa contohnya? Seperti telinga. Ini rongga badan terbuka juga, masuk akan makanan dalam telinga, kawalah di telinganya hancur makanan. Apa kada ada obat? Kada juga. Itu bila masuk benda ke dalam situ dengan sengaja, batal juga. Ke dalam hidung misalnya, adalah kekuatan menghancurkan makanan di hidung. Kada ada, yang ada kan di muntung nih, nah. Masuk ke dalam mulut, ke rongga badan, rongga perut, itu kan jelas tuh. Itu jelas dah itu, ya Allah, karena dapat menghancurkan makanan atau obat-obatan. Tapi munnya telinga bang, sama, ini membatalkan puasa juga sekalipun Yesidin di dalam lubang telinga itu tidak ada kekuatan untuk menghancurkan makanan ataupun obatan. Nah, jadi hati-hati kita lah memasukkan sesuatu ke dalam telinga. Kalau gatal telinga masukkannya bulu angsa ke dalam kenyamanan, ya kalau itu memasukkan benda batal. Nah, termasuk biarlah ini hati-hati kita ketika melaksanakan ibadah puasa ini, ketika mandi biasa. Dikas golo supaya aman dari masuk banyu ke dalam telinga. Sudah tikas golo juga lah upaya kenapakah tak masuk juga kada apa-apa, ada sengaja naranya kita sudah ke dalam ketika sini jadi mungkin baku istilah dari ini apalagi mandinya bercampur ke sungai tak masuk ke dalam telinga, nah, itu batal. Ya Allah, hati-hati toh. Ya itu yang bisa tergawi. Aduh, kan mungkinnya masukkan apa ke dalam telinga. Nah, pas hatan mandi, hati-hati. Jadi mandinya tikas dulunya. Nah, kalau bisa, kalau binian tuh kita kudu keramas dulu. Ya Allah, keramasnya malamnya atau sebelum subuh. Gitu. Nah, jadi sini fi jaufin min manfadin bi fathil fa maftuhin. Jadi memasukkan sesuatu benda atau kita wajib menahan diri dari setiap apapun benda yang masuk ke dalam rongga badan yang terbuka. Maka fayabqulu shaumu bidukhulil aini fi ma dzukira fi ma dzakara boleh. Maka batallah puasa dengan sebab masuknya benda pada sesuatu yang disebutkan musannif tadi. Artinya pada rongga badan yang terbuka, mulut, hidung, telinga, termasuklah kemaluan depan, kemaluan belakang itu adalah rongga badan yang terbuka. Ya kalau hati-hati itu memasukkan benda dengan sengaja. Nah, kalau misalnya makanya di dalam kitab tuh, nah di dalam tuh jar ada di hasiahnya
Sayugianya ia sangat menjaga diri ketika dia istinja, membasuh behera. Karena apabila memasukkan ia akan ujung jarinya ke dalam duburnya, itu membatalkan puasa saat membasuh. Memasukkan ujung jari ini ke dalam lubang burit tuh batal. Sekalipun ujungnya wara dimasukkan sini sedikit. Karena tuh masuk benda ke dalam rongga yang terbuka. Nah kemudian saat membasuh behera itu pun ketika kita mengubuinya jangan jalan bawah besemprot ya, jalan bawah karena masuk banyu ke dalam lubang tuh batal. Jadi milih anak lu basuh tuh jalan atas nih nah. Jalan atas digosok menggosoknya pakai ini aja jangan pakai ujung-ujung jari. Kalau termasuk batal. Hati-hati jadi sini tuh di dalam tuh sini menyebut akan termasuk juga sini membatalkan puasa orang nih behera keluar dah tahinya sakanya belum lagi pagat tahinya haram dikantupnya buritnya artinya berdiri tak masuk pulang tahinya ke dalam itu batal. Sudah keluar masuk pulang batal. Hati-hati atau misalnya haten puasa behera ke aras tahi ya kalau separuhnya kau mengeluarkan abang dah moha tapalu leher sudah sampai leher digulu. Oh, ya kalau bang karena lagi dah jangan sanggup jar dimasuk akannya bahasa batal. Kena aja coba obat. Nah, orang pagat situ sini. Ya lah kayak apa kamu bagatnya? Ya kalau nah mudahan kita jangan penyakitan nangga itulah tahi aras. Sakit benar kalau. Nah itu batal aja sih Den. Nah termasuk membatalkan puasa lah lewat mulut nih, mau makan minum kita kalau menjaga. Dahak yang sudah keluar ke dalam mulut itu kalau dimasukkan kembali batal puasa. Karena dahak itu bukan liur, itu benda. Yalah misalnya pian dahak masuk keluar ke mulut, pian taguk bahasa batal puasa. Asal dengan sengaja. Ya katanya dengan sengaja tuh banglah, dengan sengaja. Nah, kalau liur kada batal, kalau liur asalkan jangan bercampur kuah sop nih. Nah, namun yang bercampur kuah sop atau kuah harawon itu yang batal. Nah, jadi itu di sinilah ka'anda khalat ila bautinil uzuni seperti masuk benda ke dalam lubang telinga. Di sini tuh membatalkan puasa. Ada itulah 5 lubang itu. Nah, kalau binian tuh tambah satu lagi kurus-kurus sampai gila. Nah kemudian wahtaraza bil aini anil asar karihin bisyammi atau bisyammi dan mengecualikan musannif atau wahturiza dikecualikan dengan benda itu anil asari karihin bisyammi daripada bekas seperti harum dengan cara mencium. Jadi kalau mencium aroma aja kada batal karena tuh harum aja bukan benda itu kada batal. Cuman karena kalau mencium harum-haruman itu makruh hukumnya. Wa hararatil ma'i wa burudatihi bizauqi atau panasnya air dan dinginnya air dengan dirasakannya itu kada batal juga. Panas tuh atau dinginnya diandaknya di tangan kerasaan kan atau diandak ke parut kerasaan sampai parut panasnya kada apa-apa. Karena itu bekas saja bukan benda yang masuk. Fa inna dzalika la yadurru. Maka yang bahwasannya yang demikian itu kada apa-apa. Wa turiza bil jawfi amma lauda wa jarahatan ala lahmi saqi awil fakhidhi fa wasala dawa ila dakhil mukhi awil lahmi. Nah, dan dikecualikan juga dengan rongga, artinya kada termasuk rongga. Daripada sesuatu yang jikalau ia mengobati akan luka di atas daging landawannya atau daging pahanya, maka masuklah obat tadi ke dalam sum-sum atau ke dalam daging, itu kada apa-apa. Sini misalnya ada luka, diobatinya masuk ke dalam sum-sum tulang, kada apa-apa. Kada apa-apa, termasuk suntik. Suntik yang sampainya ke daging atau ke tulang atau ke sum-sum. Itu kada batal. Nah, diburit, dia suntik, ya lah kada batal. Nah, karena ini lain rongga. Nah, tapi jar kalau bersuntik bila masuk ke dalam rongga, nah itu batal. Misalnya bersuntiknya di tangan, tapi ke urat menyuntiknya masuknya ke dalam urat itu bersambung sampai ke parut, ke rongga perut, itu batal. Nah, tapi kalau bersuntik yang kada sampai masuk ke rongga perut, itu kada batal, seperti bersuntiknya di paha,
yalah di burit, di belakang sini nah, udah hendak mau impus, hendak mau operasi, kalau di tulang sini disuntik urat, itu kada batal, masuk juga aja, tapi tidak melalui rongga dan tidak sampai ke rongga, itu kada batal. Adalah augoroza fi hadidatan ya, fa inna dzalika la yadur. Atau inya menusukkan akan suatu jarum, yalah dimasukkannya obat. Nah, fa inna dzalika la yadur. Itu kada apa-apa bilanya tadi tidak masuk ke dalam rongga. Yalah masuk ke daging saja atau ke ulang, ke sumsum dan lain. Yang penting kada ke rongga. Udah ada betakun bersuntik ya pajar. Amun beimpus batal sudahlah. Nah, kan impus itu jelas masuknya ke urat, makanan pulang ya kan. Itu kan tuh kenyang. Wa turiza biqauli min manfadhin maftuhin an wusulil kahli ilal halqi bisababil iktihal wa an wusulid duhni ilal jawfi bitasharrubil masami wa nahwi dzalik fa inna dzalika la yadur. Dan tidak termasuk juga daripada rongga badan yang terbuka nih daripada masuknya celak ke dalam halak ini tenggorokan dengan sebab inya bercelak di mata misalnya celak ya Allah soalnya ada masuk ke dalam mata umpamanya masuk juga itu kada batal ya tapi makruh bercelak lah celak makruh di siang Ramadan atau sampainya minyak ke dalam rongga dengan menyerapnya pori-pori dan lain sebagainya misalnya inya berurut hatam puasa kan masuk minyak tuh ke dalam lubang pori-pori kita di sini nah masuknya ke dalam, ya kan ada lubang-lubang pori-pori di bagian kulit-kulit kita nih. Itu kan ada apa-apa aja sini. Kada batal. Yalah, jadi urut kada batal, cuman makruh hukumnya. Nah, itu aja karena masuk itu ada masuknya. Lawak enaknya urutnya imam tarawih. Fa inna dzalika la yadur. Nah, kemudian wa minal muftirat aidan al istiqa'atu fa yabtulu shaumu biha. Wa in tayaqqana ada meruju'i syai'in ila jawfihi. Amma law ghalabahu al-qai'u fala ba'sa. Dan termasuk diantara yang membatalkan puasa juga adalah muntah sengaja. Muntah sengaja. Maka batallah puasa dengan sebab muntah sengaja. Sekalipun yakin ia tidak kembali sesuatu ke dalam rongganya. Jadi muntah dengan sengaja itu batal puasa lah. Muntah dengan sengaja tuh diulah-ulahnya. Jalan tahunya kada tahan mencium bau durian. Istilah nukar durian kurungnya bakal di kamar ciumnya supaya muntah aja sekali muntah juga itu muntah dengan sengaja tapi jisidin adapun jikalau mengalahkan muntahnya artinya kada sengaja muntah fala ba'sa maka kada apa-apa asalkan tidak ada dengan sengaja ia mengembalikan bekas muntahannya itu ke dalam rongga mulutnya maksudnya muntah makanya ada tertinggal di muntung, ditanggup, nggak basah, itu batal. Dan ingatkan, bila ada orang muntah tidak sengaja kan kada batal puasa, maka kewajiban pertama ini setelah muntah itu adalah jangan menelan air liurnya kecuali ia sucikan sudah mulutnya dengan air mutlak. Jadi bila muntah ada sengaja ini disucikan mulutnya, dikumuri. Kumur-kumur itu kada apa-apa kita berlebihan mengatakan bersihkan mulutnya disucikan sudah suci nah kada apa-apa lagi menelan liurnya nah kada apa-apa bilanya kada ada itu batal karena terbawa najis muntah itu najis jadi gitu aja telah nah habis kemudian lagi dikit lagi lah summa qayyadal musannifu jami'a ma dzakarahu minal muftirat biqaulihi nah 5 menit lagi lah supaya menyempatkan isyraq kita ya Allah karena ini subuhnya habis jam 6.29 nah kita lewatakan 15 menit dulu karena munyakada kita berdosa pulang beisyraq itu nah supaya kalau mau tamatnya bila belum masuk isyraq itu jatuhnya waktu yang diharamkan haram sembahyang berarti haram berjamaahan kita 50 sembayangan aja Nabi 50-nya berdosa yalah jadi ini paling kada 15 menit kita lewatakan
Itu karena kalau yang lebih tepatnya 18 menit setelah habis waktu subuh. 18 menit setelah habis waktu subuh itu lebih tepatnya. Di 15 menit sudah masuk, ya ada mengatakan sudah masuk. Jadi 5 menit lagi. Minta rela ulunlah karena kita sampai isyraq Bang. Supaya bujur-bujur kita isyraq itu di waktu isyraq. Ya kalah bukan di waktu tahrim, waktu haram sembahyang sunat. Tsumma qayyadal musannifu jami'a ma dzakarahu minal muftirat. Kemudian mengkaitkanlah musannif akan sekalian apa yang disebutkannya dari yang membatalkan puasa. Itu yang disebutkan tadi misalnya daripada makan, minum, jima sengaja, mengeluarkan mani, kemudian muntah atau masuklah sesuatu benda ke dalam rongga badan yang terbuka, itu di sini akan membatalkan puasa. Qauli aliman bitahrimi dzakiran lisaumi mukhtaron. Dia tahu dengan keharamannya, itu kada boleh digawe. Kemudian inya tuh sedang puasa dan dasar dikehendakinya menggawinya. Nah, itu yang membatalkan puasa. Artinya amma law akala aw syariba aw jama'a aw anzala an mubasyaratin aw anistimna'in aw dakhalat ainun ila jawfin lahu min manfadhin maftuhin aw istaqa'a wa huwa jahilun tahrima dzalika aw nasin lisaumi aw mukrahun ala dzalika lam yadurra. Nah, di sini adapun jikalau ia makan, ia minum, ia jima atau mengeluarkan maninya tadi, baik mubasyarah tadi bersentuhan langsung atau tadi dengan istimna, atau masuknya benda ke dalam rongga badan yang terbuka, atau dia muntah tadi, muntah dengan sengaja, lalu keadaannya inya itu jahil keharamannya, tidak tahu bahwasanya itu kada boleh. Nah, jahil inilah akan dianggap dua orangnya hanyar masuk Islam lawan jauh dari ulama, hidupnya jauh dari ulama. Amunnya parak dengan ulama ini kada alasan jahil. Belum kada tahu jima kada boleh, kada ada alasan. Itu tetap batal. Amunnya orangnya hidup di kalangan ulama. Ini jahil ini orangnya jauh dari ulama, hidupnya kemudian hanyar masuk Islam. Atau inya lupa karena bagi puasa, kada ingat aku jar makan. Nah, kemudian atau inya dipaksa, mun kada makan ikan kubunuh ya, lading di hadapan dah makan itu lam yadurro kada papa jasidin. Jadi bila inya kada tahu keharamannya, kemudian inya lupa bagi puasa, kada ingat makan minum atau jima kada ingat misalnya, janganlah lupa. Nah, atau dipaksa karena hendak dibunuh, nah maka itu kada papa jasidin, kada batal. Nah, termasuk kada batal ulun bacakannya lagi lah karena ini. Dan tiada mengapa lagi sampainya ke dalam rongga oleh seumpama debu jalan. Itu kada apa-apa aja sih. Pian berjalanan debu masuk ke muntong, terhirup kada apa-apa. Nah, kada apa-apa. Au gorbalatid daqiq atau seumpama ayakan tepung, kada apa-apa. Ayak tepung mulah untuk nah segan sore masuk kayak terhirup gelap tadi. Ayakan yang tahamburnya tadi itu kada apa-apa sih. Wa in amkanahu ijtina budzalika bitbaqil fam au ghairi. Sekalipun jar inya kawa aja padahal menutup mulutnya, cuman nya mahir benganga bila bayak nah. Timota masuk ke dalam muntung ayakan tepung. Tapi bila ada mendanya keluarkan jalah. Ini gorbala ini kayak apa itu nah, kayak debunya itu nah, debu tepungnya. Termasuk kada apa-apa. Nah, 5 fihi min masyaqqati syadidah. Kenapa Zidin? Karena itu sulit dihindari. Asap tuh. Kada apa-apa asap. Yang di belakang terak begana, kalau jobol yang hirangnya ini tuh nah. Ya kalau awalnya kada menghirup, pasti itu hirup kalau kada bihinak. Batal kah? Kada batal. Itu kada apa-apa juga asap-asapan itulah. Yang batal itu berokok. Ya kalau berokok itu batal. Itu asap juga jar, kada tuh batal. Pokoknya batal dah. Yalah, di sini ada di sini cuman karena sempat waktunya. Nah, ini sudah waktu isyraq. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah minggu depan tuh jadwalnya guru muslimin mungkin munsidin ada lah. Munsidin kada ada ulun sih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini ada manfaatnya dan ada berkahnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sempurna dan sebaik mungkin dan lebih baik daripada tahun-tahun biasanya.
Kemudian kita diberi taufik hidayah, ditolong oleh Allah SWT untuk bisa memperbanyak ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, diluaskan rezeki, dihindarkan daripada segala macam bala musibah penyakit. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keafiatan sempurna zahir batin, dan mudah-mudahan kita semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Al hadiniyat wa ala kulli man ila hadratin Nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ومعلمينا أجمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين من تهلا بالرضا تقبل الله منكم استرقنا